Kami sebagai warga hadir hari ini mengundang teman-teman media juga ingin menyampaikan bahwasanya warga yang kami dampingi ini adalah sebagai pemilik lahan yang menjadi objek yang katanya itu penipuan penggelapan, karena warga dari tahun 81 itu yang mengusahakan lahan yang dijual belikan oleh oknum pejabat ya kita ngomongnya. Ini oknum direktur utama, karena Pak Sari Muda kan kapasitasnya sebagai direktur utama PT SMS yang notabene adalah Persroda BUMD milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, terkait penahanan Sari Muda dan Margono atas dasar laporan dari korban Setiawan Ikhlas itu, maka kami pertama mengapresiasi pihak kepolisian bahwasanya hari ini akan semakin terang terkait masalah penanganan kasus lahan tersebut, karena tanah warga yang diklaim dijual oleh Margono dan Sari Muda pun itu kepada Setiawan Ikhlas notabene adalah lahan milik warga yang sampai hari ini pun itu diusahakan itu. Nah, tahun 2020 kemarin itu kami sebagai pengacara atau tim advokat atau tim advokasi daripada warga pemilik lahan di daerah situ itu telah menelusuri bahwasanya memang di daerah tersebut akan dijadikan stockpile batubara, yang mana lahan warga hampir sebagian besar itu menjadi tempat pengumpulan batubara di situ, karena lokasi di situ sangat strategis dan dekat dengan aliran Sungai Musi. Nah, kami sudah mengonfirmasi kepada pihak juga itu yang tahun 2020 yang silam kami sudah melaporkan itu namanya PT BKC Bima Karya Cipta. PT Bima Karya Cipta atas dugaan itu pengerusakan melakukan bersama-sama sebagaimana dimaksud dengan pasal 170 KUHP, yang mana dalam proses penyidikan itu sebenarnya pihak penyidik Reskrim Subdit 3 Polda Sumsel itu telah melakukan penyidikan dan peningkatan status penyidikan. Namun dalam perjalanannya ada kendala bahwasanya di penyidik itu ada pemikiran bahwasanya ini lebih cenderung bahwasanya masing-masing pihak punya alas hak. Nah, terkait masalah itu sebenarnya kita sudah mempersoalkan di awal bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan BKC yang kami dapat informasikan itu juga diduga adalah perusahaan atau afiliasi daripada PT MRI yang memfasilitasi untuk kegiatan pembuatan stockpile tadi itu melakukan penimbunan dan telah kami lakukan pencegahan, dan itu pun sempat heboh di tahun 2020 bulan Juli itu beberapa media itu telah mempublikasikan kegiatan aktivitas daripada BKC yang telah meresahkan warga. Nah, kami sebagai kuasa hukum daripada warga berharap bahwasanya persoalan penahanan yang berdasarkan informasi kita dapat di beberapa media pun terhadap Sari Muda maupun Margono itu menjadi pembuka untuk mengungkap kasus ini lebih lanjut, sehingga kita berharap perkara ini akan menjadi terang. Dalam arti bahwasanya ada dugaan bahwasanya dalam proses jual beli lahan ini yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu itu mengatasnamakan dan mengklaim dia memiliki lahan di daerah situ, sedangkan warga yang senyatanya punya lahan tersebut, lahan di daerah tersebut itu tidak pernah ditemui oleh pembeli atau diajak duduk satu meja untuk membicarakan persoalan jual beli tersebut. Nah, tiba-tiba setelah kita kemarin ngikutin perkembangan dan proses penyidikan, itu kita mendapatkan informasi bahwasanya di atas lahan tersebut sudah terbit sertifikat hak milik, sedangkan pemiliknya sendiri pun tidak pernah melihat adanya petugas dari Badan Pertanahan Nasional itu dari Kabupaten Muara ini melakukan pengukuran dan pengecekan. Nah, sehingga kita menduga memang ada rekayasa dalam proses penerbitan sertifikat tersebut
Dan kita berharap seperti yang kami sampaikan di awal tadi, ini akan menjadi pembuka penahanan terhadap saudara Sari Muda maupun Margono. Ini akan menjadi pembuka kita untuk mengungkap kasus yang lebih terang, sehingga ketika dugaan kita itu ada keterlibatan oknum dari BPN maupun oknum-oknum yang lain, itu kita berharap ini menjadi perhatian khusus dari pihak pemerintah, khususnya dari pemerintah pusat melalui Satgas Anti Mafia Tanah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.